Begitu luasnya, begitu indahnya, begitu hebatnya negeri yang kita miliki ini. Apa yang masih menyebabkan kita belum bisa menyatakan negeri kita ini sudah sepantasnya menjadi negara superpower seperti di negara-negara lain yang lebih hebat dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini? Apa yang menyebabkan ini? Kenapa kita belum mampu mencapai tingkatan dan harapan seperti apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini? Bukan karena kita negara yang kurang luas, bukan karena negara kita kurang kaya, bukan karena jumlah penduduk kita kurang besar, bukan karena kontur struktur tanah kita kurang subur. Semuanya kita miliki. Tapi satu hal yang menjadi masalah besar bagi kita sebagai satu bangsa. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulahnya kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki? Sebenarnya kita memahami bahwasanya kemerdekaan yang kita miliki ini bukanlah hanya pemberian atau hadiah yang kita peroleh dari para kaum penjajah. Para kader Partai Nasdem, perlu saya ingatkan, kita pernah mengalami sedikit-dikitnya 3,5 abad sebagai bangsa yang terjajah. Dan konsekuensi sebagai bangsa yang terjajah adalah derita, penghinaan, kesedihan, kesusahan, dan kehilangan harkat dan martabat. Itulah nasib sebagai bangsa yang terjajah. Tapi dengan seluruh daya dan upaya para pemikir sekaligus para pejuang bangsa ini yang telah memberikan peran dan mengambil sikap dengan penuh keyakinan, memberikan pengorbanan harta, bahkan nyawa sekalipun, untuk membebaskan kita sebagai bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kita wajib untuk tetap mengenang dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan dan para pemikir bangsa ini yang memerdekakan bangsa kita dari kaum penjajah. Inilah sejalan dengan kita mungkin 1 bulan lagi akan menghadapi peringatan hari ulang tahun ke-78 tahun kemerdekaan yang kita miliki.
Sejujurnya, kita telah mengalami berbagai kemajuan dalam berbagai peranata kehidupan yang ada, dalam beberapa aspek kehidupan yang kita miliki. Tetapi apabila kita berani dan menempatkan pemikiran secara kritis, objektif, berdasarkan fakta yang ada, di tengah-tengah potret sosial kemasyarakatan yang ada pada hari ini. Saudara, para peserta apel siaga yang saya banggakan, Indonesia yang kita kenal sebagai satu bangsa yang memiliki sifat dan nilai-nilai values keindonesiaan yang seutuhnya. Bangsa yang penuh dengan ramah tamah, sopan santun, mengenal tempo selero, ajas kepantasan, kepatutan, budaya malu, penuh dengan spirit kegotong royongan. Hari ini kita sudah hampir sulit untuk menemukan karakter sejatinya bangsa Indonesia seperti apa yang kita kenal seperti itu. Bangsa kita telah berubah. Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kekitaan, berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme, kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita Indonesia hari ini. Nah, inilah yang menjadi dasar filosofis pemikiran kenapa kita harus melakukan gerakan perubahan untuk melakukan perubahan yang berarti dan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita sayang pada bangsa ini. Kita sayang kepada para pemimpin yang ada di negeri ini. Kita punya komitmen moral untuk keberhasilan pemimpin yang kita dukung dan usung menjadi presiden negeri ini. Tapi bisa saja niat baik akan diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian. Dan kita terima itu, saudaraku semuanya. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik, kesalahpahaman, salah pengertian, kemudian kita merasa terjepit, tertekan, tertindas, terhalangin, kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Bukan. Kita katakan, insya Allah kita belum menyerah. Dasar pemikiran inilah yang kita mau agar kita tetap konsisten dengan pemikiran-pemikiran nilai-nilai kebangsaan yang seutuhnya untuk memberikan penghormatan nilai pluralisme kebangsaan kita. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.